Halo Aviamen, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah kejadian kecelakaan helikopter di Hudson River yang menewaskan 6 orang, satu kaptennya dan satu keluarga, yaitu CEO dari Siemens, bapak, ibu, dan 3 orang anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita atas kejadian ini. Jadi seperti apa kejadian tersebut? Mungkin Anda pernah menonton sebuah film, yaitu kejadian tentang sebuah Airbus 320 emergency landing atau ditching di Hudson River karena pesawat itu bird strike, akhirnya kedua engine-nya mati dan pilotnya langsung mengambil keputusan untuk ditching di sungai itu. Karena kalau kembali lagi ke departure point, diyakinkan pasti tidak akan mungkin sampai dan pasti akan menjadi celaka seluruhnya. Maka diambillah keputusan mendarat di Hudson River dan ternyata itu sebuah keputusan yang sangat tepat sekali. Dan setelah difilmkan, film itu sukses. Dan sekarang terjadi lagi tanggal 11 April 2025, beberapa hari yang lalu. Sebuah Bell 206, hampirlah. Kalau ini Puma ya. Iya, Puma. Ya. Jadi yang kami akan ceritakan adalah tentang kejadiannya, kebetulan pesawatnya tidak ada yang sama, Bell 206. Kejadiannya seperti apa? Yang kita dengar di media terjadi karena mast bumping. Apa sih mast bumping itu? Nah, sekarang kita bisa dengar langsung dari narasumbernya. Beliau bisa menceritakan kejadiannya seperti apa menurut versinya. Beliau ini adalah seorang kapten helikopter bernama Kapten Bayu, ya. Yeah. Welcome Bayu. Terima kasih, Cap. Sip. Nah, tolong dong ceritain kepada teman-teman kita di luar sana. Mereka mungkin banyak yang belum tahu tentang karakteristik dari helikopter itu, yang mana tadi saya sebutkan terjadi mast bumping. Seperti apa sih? Atau memang karena itu? Atau mungkin ada sesuatu hal yang lain lagi? Silakan. Baik. Oke guys, stay tune. Jangan skip videonya karena ini pembahasannya akan sedikit lebih seru ini. Oke. Jadi gini guys, terima kasih Cap udah Iya. undang saya dan waktunya. Memang maunya mau silaturahmi juga, akhirnya kesampaian juga. Sama beliau ini seorang kapten senior ya. Yang kita tahu sudah tidak kita ragukan lagi experience beliau. Oke guys. Kejadian helikopter crash yang mengakibatkan 6 orang kehilangan nyawanya dan tidak tertolong, ditching di Hudson River di New York City, negara bagian New York. Yang kejadiannya seperti Kapten Hanabi tadi terjadi tanggal 11 April 2025. Jadi apa sih mast bumping yang sekarang banyak beredar opini di luar sana? Banyak YouTuber yang bahas, oh itu kejadiannya karena mast bumping. Mungkin mereka beropini melihat video yang terjadi, ada beberapa angle video yang mereka lihat dan mereka tonton, dan mereka membuat sebuah statement itu mast bumping. Dan saya akan coba menjelaskan dan sesuai dengan apa yang saya amati dari beberapa angle video tadi, apakah itu mast bumping atau hal yang lain. Ada yang lain. Dan ini disclaimer ya, ini bukan final statement, ini cuman opini saya sebagai seorang pilot helikopter, asumsi aja. Karena kita untuk officialnya kita tunggu NTSB, National Transport Safety Board. Jadi akan keluar mungkin next 2 weeks lah. Mereka sekarang lagi college evidence, part-part helikopter dikumpulin, mereka akan melakukan investigasi untuk mencari apa sih sebenarnya. Oke. Mast bumping. Mast bumping itu adalah fenomena technical issue atau failure yang diakibatkan oleh salah satu sistem yang which is itu semi-rigid system. Jadi di helikopter itu ada 3 sistem rotor, main rotor. Yang pertama itu rigid system, yang kedua semi-rigid yang ada di sistemnya Bell 206 yang crash saat itu, dan yang ketiga itu yang lebih reliable dan durability yang lebih bagus tuh fully articulated rotor system. Seperti yang kita tampilkan sekarang ini ada 4 blade dan biasanya dipakai udah pesawat-pesawat yang lebih bobot besar yang durable-nya. Jadi apakah mast bumping itu? Jadi mast bumping itu fenomena
yang terjadi main rotor atau baling-baling yang kita kenal itu menghantam bodinya, tail boom-nya dari helikopter tadi, diakibatkan oleh low G atau abbreviate pushing control yang di input oleh pilotnya. Two step ya. Jadi untuk perputaran baling-baling tadi yang flapping, dan every reaction there is an opposite and same reaction. Jadi begitu diberikan input di sini, dia akan bereaksi 90 degree setelah perputaran baling-baling tadi. Karena dia melakukan input kontrol yang terlalu berlebihan dan terjadilah low G, makanya baling-baling yang berputar di belakang ini terjadilah flap down dan menghantam tail boom dari helikopter itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan yang severe di main rotornya dan tail boomnya. Seperti yang terlihat itu, secara jauh itu terlihat main komponennya, rotornya, main tail boomnya terpisah dan rotor sistemnya terpisah dari helikopternya, dan helikopternya flip down dan crash dan mengakibatkan 6 penumpang tadi termasuk pilot meninggal dunia dan tidak tertolong. Nah, sebentar, boleh saya tanya? Pada saat sebuah movement di mana dibutuhkan oleh pilot pitch-nya itu steep down, pasti sering terjadi kan seperti itu? Dan harusnya itu tidak terjadi. Dan seperti yang kita lihat di video itu, bukan, maksud saya, pernah nggak beberapa kali sang pilot melakukan hal seperti itu, exercise seperti itu? Dan itu tidak dianjurkan sebenarnya. Low G exercise itu tidak dianjurkan untuk helikopter. Katakanlah emergency descent seperti itu. Tidak boleh, kita tidak boleh melakukan abbreviate atau steep input control forward karena mengakibatkan yang terjadinya tadi itu. Low G, mass bumping. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh pilot helikopter, dan ada salah satu training namanya safety training SFAR yang sekarang nih helikopter jenis Robinson helikopter yang mempunyai sistem yang sama dengan Bell 206 semi rigid system. Mereka ada SFAR training dan itu mengkhususkan anticipate terjadinya low G tadi, untuk mengantisipasi terjadinya mass bumping tadi. Dan kebanyakan atau ada beberapa hal kejadian yang seperti itu terjadi itu karena accident, pilotnya kena heart attack mungkin. Heart attack atau mungkin karena turbulen, dia kaget, push forward terlalu. Ada indikasinya nggak berapa derajat itu tidak boleh melebihi atau maksimumnya? Itu biasanya itu ada indikasinya. Kalau untuk maksimumnya tergantung dari bobot dan kondisi helikopter saat itu, mungkin dari beratnya, dari ketinggian, dari speednya. Jadi biasanya terjadi begitu melakukan input control forward, helikopternya terjadi low G tadi, dan secara sistem mass rotornya tadi disassembly atau kehilangan pressure, terjadilah mass bumping tadi, dan itu ditandai dengan right yaw. Nah, dan sebenarnya antisipasinya kalau kita antisipasi secara cepat itu tidak susah. Kita cukup mengurangi kecepatan dan off cycling. Bagaimana kalau seandainya kebalikannya, terlalu too much pull up? Itu boleh atau tidak? Boleh. Kalau too much pull up akan mengakibatkan helikopter itu slow down, dan dia akan, kalau kita bilang istilahnya di rotor tuh quick stop. Jadi reaksi dari helikopter itu akan seperti ini aja, set, dan kita recovery lagi. Tidak akan terjadi low G dan mengakibatkan ke. Bisa terjadi stall juga? Tidak. Kalau terlalu pull up, helikopternya cuman quick stop di udara, dan dia akan otomatis recovery sendiri, nose down. Nggak mungkin istilah ada stall ya? Ada stall di helikopter tuh, tidak terjadi stall di helikopter. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi terus apa sebenarnya penyebab utamanya? Jadi setelah kita lihat videonya, Cap, dan saya amati beberapa kali, itu terjadi. Yang pertama itu helikopter ini terbang dengan posisi straight and level. Oke. Jadi seharusnya mass bumping itu tidak akan terjadi pada saat posisi cruising speed or straight and level. Ataukah terjadi stuck pedal, kita nggak tahu. Mungkin ada salah satu penumpang input control tanpa sengaja pilotnya itu, tapi tidak akan terjadi yang seperti copot lah ini ya kan, main rotornya terlepas dari komponen pesawatnya, dan tail boom juga terpisah dari pesawatnya. Jadi putus bagian tailnya. Ya.
Kalau mass bumping seperti yang kejadian beberapa bulan yang lalu dengan Robinson R44, itu terjadi mass bumping, putus tail boomnya, terpisah dari bodi pesawatnya, dan main rotornya terjadi kerusakan damage karena terjadinya benturan dan impact dari main rotor ke tail boomnya. Dan semua meninggal? Semua meninggal. Oh. Tapi yang saat kejadian yang bell to OC kita nggak ngelihat. Yang pertama terpisah tail boomnya dan helikopternya step down, dan terpisah rotor sistemnya, main rotornya, dan itu ada gearboxnya yang terbang beberapa saat sebelum jatuh ke danau, ke sungai. Kelihatan tadi. Ya? Kelihatan, dan itu pun masih sempurna. Jadi yang terpisah itu bukannya karena terjadi benturan antara main rotor dengan tail boom, tapi terpisah mulai dari gearbox ya? sistemnya terlepas dengan whole main rotornya. Apakah ini sering terjadi? Ini baru kejadian yang saya lihat sepanjang saya berkarir di helikopter. Oh. Jadi makanya saya amati, dan setelah kita diskusi beberapa helikopter pilot juga, kayaknya bukan, is impossible mass bumping. Bukan karena mass bumping. Karena kita lihat dengan jelas separation between main rotor dengan tail rotor. Main rotornya masih membawa sebagian dari gearbox sistemnya. Kalau dia mass bumping berarti patah rotornya ya? Kalau dia mass bumping, rotornya akan hancur, akan damage. Karena ada benturan dan impact antara rotor dengan tail boomnya, akan damage. Ini kan begitu terjadi yaw, saya lihat tuh ada yaw ke kanan, yang terpisah dulu kan komponen dari belakang sini, tail boomnya. Oh my God. Dan helikopternya start to spiral dive, dan baru terpisah main rotor sistemnya dengan gearboxnya. Dan terlihat jelas baling-baling utamanya ini tidak ada damage. Oh. Masih berputar beberapa saat sebelum jatuh ke Hudson River. Jadi dari itulah kami berkesimpulan ini bukan mass bumping. Jadi kira-kira apa? Apa ada unsur pilot errornya nggak? Saya rasa kalau kita lihat unsur pilot error, karena ini terjadi di penerbangan cruise straight and level, kalau kita lihat videonya beberapa kali itu, tidak ada indikasi nose down atau nose up atau kesalahan input control. Kok bisa aja sih ada orang yang ngambil video itu? Siapa itu? Saya rasa video itu dari CCTV, Cap. CCTV gedung-gedung tuh kan banyak tuh. Oh. Nah, jadi itu ada CCTV, dan mungkin pada saat jatuhnya itu di angle yang berbeda itu kayaknya orang lagi videoin. Karena memang Hudson River sama New York City itu memang terkenal dengan turnya. Salah satunya Liberty Statue, Manhattan Beach, sama Hudson Rivernya sendiri. Itu memang historical place di New York City. Jadi banyak tur, dan orang udah biasa ngeliat helikopter lalu lalang di situ. Kebetulan saya pernah ke Liberty soalnya. Oh, kamu pernah ke Liberty Statue? Pernah ke Liberty. Ya. Naik helikopter juga? Tahun 96. Saya naik naik kapal ya. Oh, kapal, ferry gitu ya? Iya. Nah, jadi begitu guys. Jadi menurut saya ini kan personal opini. Jadi ini pengamatan personal saya. Mungkin NTSB akan merilis official reportnya mungkin soon of later and another 2 weeks from now. Jadi mungkin menurut saya nih sebagai seorang pilot helikopter, jadi saya mengibarat gini ya, kita main sepeda, kenceng nih, tahu-tahu ada orang yang nusuk bambu ke roda kita, ke jari-jari kita. Oh ya, mental lah. Cas, hancur kan gearboxnya. Jadi yang terjadi kalau menurut saya itu yang terjadi. Begitu helikopternya straight and level, tahu-tahu langsung all of sudden terjadi tail boom depart from the aircraft, and main rotor system including main gearboxnya depart from the aircraft, dan akhirnya pesawat helikopter ini fall of the sky. Di helikopter nggak ada istilahnya gliding? Ada. Misalnya. Masih ada? Sama, tapi jadi masih ada dia punya rotornya. Masih ada punya rotornya. Jadi sebenarnya kan fixed wing sama rotor wing ini kan sama sebenarnya sistem lift operation. Selama blade-nya masih ada, masih bisa ada gliding. Selama blade-nya masih ada, jadi kita di helikopter tuh Cap, kita ada istilahnya auto rotation. Auto rotation. Jadi dalam keadaan tertentu, mungkin engine out, kita masih bisa memanfaatkan sisa inersia atau putaran dari blade tadi untuk mendaratkan helikopter ini dengan safe ke ground. Karena walaupun engine-nya mati, kita ada punya clutch system di helikopter itu. Jadi pada saat terjadi engine out, kita memisahkan rangkaian engine itu dengan baling-balingnya dengan shaft fan turbo. Karena beban mesin tadi tanpa engine to on kan berat. Jadi kita pisahkan dengan freewheeling unit. Itulah seperti. Jadi kembali lagi tadi, menurut opini Captain itu selain dari mass bumping terjadi karena apa kira-kira?
secara gambar video yang saya lihat itu bukan mass bumping, yang terjadi karena technical issue. Terjadi kesalahan dan kerusakan di dalam main gearbox system yang ada di main rotor. Itu terjadilah mungkin shaking atau stop atau stuck yang really severe, yang begitu kuat, akhirnya mengakibatkan hancurlah part atau bagian dari baling-baling utama, sistem baling-baling utama tadi, terpisahlah. Dan itu pun yang kami herankan dari pilot helikopter, yang copot pertamanya kan setelah terjadi yawning ini kan tailboomnya, Cap. Kenapa segitu mudahnya bisa copot atau patah? Nah, itulah seperti yang kita lakukan di pesawat, Cap. Kita kan juga tahu ada maintenance yang harus kita laksanakan. Itu ada calendar due dan hours due. Kan? Dan ini baru rumor yang kita dengar. Biasanya kalau penerbangan atau company tour kecil ini, mereka biasanya men-skip beberapa maintenance yang harusnya dilakukan, mereka meng-extend. Jadi banyak harusnya maintenance itu dan diprolong, di-extend. Jadi menurut kami itu ini murni mechanical issue, permasalahan teknis yang ada di gearbox sistemnya, baling-baling tadi, helikopter tadi. Jadi kalau mass bumping bukan seperti itu kejadiannya. Kita lihat kalau teman-teman muter tuh videonya yang jelas itu terlihat baling-balingnya itu copot dari helikopternya sendiri dan masih berputar. Dengan gearboxnya berputar beberapa saat dan sampai ke Hudson River-nya tadi. Dan itu yang kami yakini ini tidak diakibatkan oleh mass bumping tadi. Dan juga bukan pilot error ya? Bukan pilot error, karena itu terjadi pada saat cruise, pada saat level flight. Seharusnya nyaman-nyaman, tenang-tenang aja kalau cruise ya. Dan kalau kita dengerin radio kontaknya, kan ada tuh percakapan radionya tuh, kita dengerin tidak ada declare emergency, tidak ada tanda-tanda pilotnya kontak ATC itu ada kesulitan atau ada isu, warning light, caution light, tidak ada. Mereka juga melakukan rutin tour. Setelah checkpointnya harus return, mereka mengajukan request return to ATC karena itu kelas Bravo airspace. Mereka harus mengikuti koridor VFR yang sudah ditentukan dari ini dalam misi tour ya? Tour ya, dari misi tour. Jadi di Hudson River itu ada VFR Corridor Helicopter Tour namanya. Jadi rute yang sama yang akan diikuti oleh helikopter tadi dan ada spesifik ketinggian dari helikopter tersebut untuk melewati underlying kelas Bravo airspace. Jadi tidak bertabrakan dengan airline. Jadi itulah yang biasa mereka lakukan. Itu rutin tour memang dilakukan udah beberapa tour company. Jadi bukan 1-2 aja, ada saya kalau nggak salah itu ada beberapa tour, ada 5 tour company itu. Dan semua helikopter di situ. Dan semua helikopter. Ya. Mungkin ada beberapa fixed wing yang sifatnya recreational pilot yang terbang sekedar untuk menikmati New York or Hudson River from sky. Tapi nggak begitu banyak. Biasanya yang aktif itu helikopter tour sama police helikopter or news helikopter. Oke, kira-kira sampai di sini sudah cukup belum pembahasannya atau ada yang mau dijelaskan lagi? Saya rasa sudah, secara general sudah cukup, saya rasa. Dan nanti kita tunggu hasil dari NTSB-nya dan mungkin kita bahas lagi kan? Di kesempatan berikutnya. Ini kalau kita bahas secara sistem mungkin agak lama ya, kayak panjang ya. Gimana sistem dari baling-baling utama helikopter tuh bisa leak, lag, feather, and flapping itu lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi. Ini sekedar untuk awal kayak saya rasa mungkin saya coba jelasin secara simpel, mudah-mudahan teman-teman aviasi kita lebih ngerti. Ya, gitu. Thank you. Jadi cukup sampai di sini kira-kira pembahasannya, semoga Anda puas semuanya. Dan ini masih bersifat asumsi. Jadi bukannya suatu masih analisa yang mana itu semuanya bukan pasti kecuali nanti setelah dibuktikan atau di-declare oleh NTSB-nya seperti apa. Baik, terima kasih. Semoga cukup memuaskan. Terima kasih, Cap. Dan thanks for your explanation and thanks for your coming. My pleasure, Cap. Thank you. Oke.